Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Butuh uang untuk Ramadan, komplotan wanita di Pandeglang curi emas dengan modus pengobatan. Kembali, Satuan DPRD Kota Serang siapkan anggaran perjalanan dinas mencapai 32 miliar rupiah di tengah pemerintah efisiensi. Tradisi nyekar, pedagang bunga tabur di Kota Serang raih untung berlimpah. Delapan toko, rumah dan kontrakan di Jalan Beringin, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ludes terbakar. Asap pekat membumbung tinggi keluar dari ruko yang terbakar. Api dengan cepat membesar karena tiupan angin yang kencang dan banyak barang-barang yang mudah terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin membesar dan merembet ke bangunan lain. Namun warga kesulitan memadamkan api sehingga api dengan cepat membesar. Puluhan personil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan proses pemadaman lebih dari 2 jam. Menurut sejumlah saksi mata, api pertama kali terlihat di salah satu toko yang menjual tahu susu. Diduga LPG untuk memasak bocor sehingga menyebabkan kebakaran. Bahkan akibat kebakaran ini, 2 karyawan toko mengalami luka bakar. Warga di Desa Curug Ciu, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, digegerkan penemuan kerangka manusia di perkebunan. Tim Inafis Polres Pandeglang yang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan menemukan kerangka manusia dengan pakaian lengkap, pisau, serta tali tambang berwarna biru yang terikat di pohon. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi, kerangka manusia di perkebunan sawit itu merupakan warga setempat bernama Ujang berusia 38 tahun. Sebelumnya Ujang sudah menghilang sejak 3 bulan lalu. Diduga korban meninggal karena gantung diri. Hal tersebut diduga kuat lantaran terdapat tali tambang yang terikat di pohon jambu. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui bagian umum Sekretariat Daerah telah menyiapkan 4 unit kendaraan dinas baru dengan total anggaran sebesar 2,3 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak. 4 kendaraan dinas tersebut akan digunakan oleh Wakil Bupati Lebak, Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Ketua Tim Penggerak PKK yang dipimpin oleh istri Bupati Lebak dan kendaraan operasional istri Wakil Bupati Lebak sebagai pengurus Tim Penggerak PKK. Menurut Kepala Bagian Umum Setda Lebak, pembelian kendaraan dinas merupakan hak bagi kepala daerah dan tidak berbenturan dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran. Mendekati Ramadan yang tinggal beberapa hari, sejumlah kebutuhan pokok terus merangkak naik. Seperti yang terpantau Selasa kemarin di Pasar Sampai Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sejumlah kebutuhan pokok seperti gula pasir, minyak kemasan rakyat atau minyak kita dan merek lain hingga telur ayam mulai mengalami kenaikan harga. Seperti harga gula pasir, jika sebelumnya dijual Rp17.000, saat ini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Selanjutnya, untuk harga minyak kemasan rakyat atau minyak kita, jika semula dijual Rp17.000, sekarang naik menjadi Rp18.000 per liternya. Begitu pula dengan harga minyak kemasan lainnya, naik rata-rata Rp1.000 per liter. Yang cukup signifikan kenaikan harga terjadi pada telur ayam yang terus mengalami kenaikan harga hingga Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara untuk sejumlah harga bahan pokok lainnya seperti beras, terigu, dan lainnya masih stabil. Salah satu pedagang mengatakan kenaikan ini akibat minimnya pasokan ke pasar dari distributor sehingga stok di lapaknya menjadi berkurang. Puluhan warga Alarjiban Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman atau AMAK menggelar aksi cukur rambut bersama hingga gundul.
Bahkan salah satu warga yang tidak ingin rambutnya dicukur harus dipaksa dengan warga lainnya untuk bersama-sama dicukur. Aksi cukur pelontos bersama ini sebagai bentuk rasa syukur warga setelah Kepala Desa Kohod Arsin bin Asib ditahan usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri terkait penerbitan sertifikat tanah palsu yang ada di perairan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Kohod. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman Desa Kohod, warga sangat bersyukur setelah ditetapkannya Kepala Desa Kohod menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Aksi cukur rambut ini merupakan salah satu janji warga jika Kepala Desa Kohod dijebloskan ke penjara.